Meskipun saat ini dunia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti startup baru itu tidak bermunculan. Cuma masalahnya belakangan ini startup-startup yang baru muncul itu sulit menggait popularitas seperti startup-startup yang berada di masa lalu. Dan bahkan startup-startup baru ini sulit bersaing dengan startup yang sudah lama berdiri. Kira-kira apa penyebabnya? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini gue akan kembali membahas seputar fenomena yang terjadi di dunia startup. Seperti yang kita tahu bahwa dunia memang sedang tidak baik-baik saja, di mana para investor itu enggan menanamkan uang mereka di startup-startup yang tidak potensial, sehingga mereka hanya memilih startup-startup tertentu saja. Karena terbatasnya funding ini tentunya menekan pertumbuhan startup baru di dunia, tapi bukan berarti setiap tahun itu tidak ada startup baru. Startup baru itu terus bermunculan. Cuma ternyata yang membedakan pertumbuhan startup di masa lalu dengan masa kini adalah startup di masa kini itu tidak sepopuler startup di masa lalu. Bahkan dari segi pertumbuhannya bisa dibilang tidak sesignifikan startup di masa lalu juga. Sehingga kelihatannya bahwa startup baru yang bermunculan ini itu belum dapat menandingi startup lama yang sudah menguasai pasar. Kira-kira apa penyebab dari startup baru ini sulit bersaing dengan para kompetitor lama ini? Mari kita mulai pembahasannya dari alasan yang pertama. Alasan pertama adalah karena startup baru ini bermain di bidang red ocean. Red ocean di sini maksudnya adalah sebuah pasar yang memang pemainnya itu sudah banyak sehingga persaingannya itu bisa dibilang cukup berdarah-darah. Mengapa pasarnya itu bisa berdarah-darah? Karena memang produk yang ditawarkan oleh para pemain di sini itu produk yang bisa dibilang serupa atau minim pembeda. Ya mungkin setiap produk itu punya kelebihan tersendiri lah di beberapa sisi, tapi secara keseluruhan itu tidak jauh berbeda. Nah, ketika startup baru ini masuk ke red ocean, artinya apa? Artinya produk yang mereka tawarkan itu tidak jauh berbeda dengan kompetitornya. Bahkan bisa dibilang mirip-mirip aja. Tidak ada hal unik yang membuatnya punya nilai jual lebih. Kalaupun ada, mungkin tidak terlalu signifikan, sehingga sulit menarik perhatian dari sisi konsumennya. Dan karena ini sudah red ocean, tentunya ini justru menjadi kelemahan bagi para startup baru, karena mereka itu bersaing melawan kompetitor yang sudah punya pengalaman yang panjang. Ketika startup baru ini masih berusaha untuk mengenal pasarnya, mereka itu bersaing dengan kompetitor yang sudah tahu keadaan pasar gimana, dan tentunya mereka bisa memanfaatkan kelebihan tersebut untuk menggerus para pesaingnya, terutama startup baru ini. Makanya jangan heran para startup baru ini sulit bersaing di red ocean, karena memang yang biasanya dominan itu adalah si penguasa pasarnya, di mana penguasa pasar ini sudah punya pengalaman, sudah menguasai pasar, dan tentunya sudah mengalahkan kompetitor-kompetitor lainnya. Kemudian lanjut ke alasan yang kedua, yaitu startup baru masih dalam proses pencarian MVP. MVP di sini adalah most viable product atau produk yang bisa dibilang sudah sesuai dengan kebutuhan pasarnya, udah produk akhirnya. Jadi bisa dibilang mereka itu masih dalam tahap proses riset atau proses pengembangan produk. Tapi produk ini agar bisa dikembangkan dengan baik, mereka itu melempar dulu ke pasarnya sehingga diuji coba oleh konsumennya. Tentunya ketika mereka melempar ini, mereka kan tetap bersaing nih dengan teknologi lama dari kompetitornya. Kalau dalam proses pencarian produk MVP ini tentunya umumnya itu startup baru pasti kalah sama kompetitor karena produk mereka itu belum final, produk mereka itu masih prototype lah. Mereka itu masih mencoba asumsi-asumsi yang ada di pikiran mereka untuk dijadikan produk kemudian dilempar ke pasar. Dan tentunya biasanya produk yang dilempar ini ya tidak jauh berbeda dengan kompetitor karena ya kadang core-nya itu masih mengcopy lah. Dan kalau memang produk prototipenya ini masih mirip dengan kompetitor, ya tentunya akan dibandingkan langsung dengan kompetitor dengan produk yang serupa yang sudah MVP duluan. Kalau sudah seperti itu, jelas aja kalau si produk MVP dari kompetitor itu jauh lebih matang, jauh lebih sempurna, dan tentunya lebih capable memenuhi kebutuhan konsumennya. Ya mau gimana pun, produk belum jadi dibandingin dengan produk jadi ya pasti menang produk jadi. Jadi jangan heran kalau startup baru itu belum bisa bersaing dengan startup lama karena ya dari segi produk juga belum jadi. Apa yang mau disaingin? Lanjut kita masuk ke alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah karena startup baru tersebut diakuisisi oleh startup pesaingnya. Kenapa akuisisi ini bisa membuat startup baru itu kalah saing? Ya karena apa? Karena ya startup lama itu berusaha menghindari kompetisi dengan cara mengakuisisi startup baru menjadi tim mereka, menjadi bagian dari mereka. Karena pemain besar ini mengakuisisi startup yang berada di satu bidang dengan mereka.
Kalau akuisisi yang menurut gue cukup oke itu adalah akuisisi perusahaan di bidang lain, di mana dengan mengakuisisi perusahaan di bidang lain artinya perusahaan tersebut berusaha scale ke tempat yang lain. Startup baru yang diakuisisi oleh pesaing besar ini tentunya ada 3 kemungkinan yang cukup umum ya. Yang pertama itu ya benar-benar mereka dikembangkan biar jadi produk yang matang. Well, kalau ini terjadi berarti startup itu diakuisisi oleh perusahaan yang baik. Kemungkinan yang kedua adalah produk dari startup baru ini disatukan dengan produk utama si pesaing utama nih, pesaing besar. Jadi ketimbang dibikin produk baru, dijadikan sebuah fitur bagi produk utamanya. Lalu kemungkinan ketiga, yaitu kemungkinan yang paling buruk, adalah dibiarkan pelan-pelan mati. Entah karena diurus dengan tidak baik, kemudian tidak disupport, atau bahkan dilakukan efisiensi dengan alasan-alasan yang bisa dibilang tidak masuk akal, tentunya agar perusahaan tersebut tidak bisa grow. Jadi ya jangan heran startup baru itu tidak bisa berkembang karena ya memang sudah dimatikan dari dalam. Next, alasan yang keempat, karena startup lama atau startup pesaing yang besar ini membuat fitur atau aplikasi tandingan untuk melawan startup baru tersebut. Kalau alasan sebelumnya itu bisa dibilang konfrontasi secara tidak langsung, kalau ini adalah konfrontasi secara langsung. Mereka terang-terangan membuat aplikasi baru atau mereka itu membuat fitur yang mirip dengan si kompetitornya, kemudian ditaruh di aplikasi utama mereka atau produk utama mereka. Jadi bisa dibilang mereka itu mengcopy. Permasalahannya di sini adalah startup baru itu kan masih dalam tahap proses mencari basis konsumennya. Sedangkan startup lama itu udah punya basis konsumen yang solid. Dengan mengcopy fitur tersebut tentunya apa? Tentunya basis konsumen yang ada di startup lama itu dipertahankan agar mereka itu tidak pindah untuk mencoba fitur baru dari aplikasi yang baru. Intinya lu ngapain pindah kalau seandainya fiturnya ada di sini. Apalagi kalau fiturnya itu fitur-fitur yang sangat memanfaatkan engagement antar penggunanya. Nah, ini akan menjadi keuntungan justru untuk startup lama yang sudah punya basis konsumen. Makanya jangan heran ketika aplikasi itu mengeluarkan fitur yang udah di-copy, konsumennya itu nggak bakalan pindah ke aplikasi sebelah. Dan konsumen yang udah pindah tadi itu bakalan balik lagi ke aplikasi utama di sini untuk mencoba fitur tersebut. Tentunya dengan skala yang jauh lebih menarik karena ya mereka bisa berinteraksi langsung. Dan alasan terakhir kenapa startup baru itu tidak dapat berkompetisi dengan startup lama adalah karena mereka muncul dengan inovasi yang bagus tapi di era atau waktu yang salah. Gue bisa bilang bahwa teknologi atau produk yang terlalu canggih itu belum tentu baik. Karena apa? Karena secanggih-canggihnya produk tersebut, teknologi tersebut, kalau konsumennya itu belum butuh, masalahnya tidak terselesaikan, ya percuma. Yang akan didapatkan oleh startup baru tersebut hanya kata wow, ini keren. Dan memang itu menjadi PR para startup di mana mereka itu menciptakan teknologi yang wah, yang superior, yang inovatif dan juga keren, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Umumnya startup itu kalau mereka itu mencari produk MVP, mereka itu mulai dari produk yang jelek kemudian dikembangkan menjadi produk yang matang. Kalau dalam kasus yang ini sedikit berbeda di mana produk prototipe mereka itu udah canggih, udah keren, udah inovatif banget lah. Tetapi ketika mereka proses menuju produk yang MVP, produk tadi justru perlu di-downgrade agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Arah produknya itu diubah. Cuma masalahnya ya banyak startup yang enggan mau mendowngrade produk mereka menuju produk MVP tersebut. Sehingga ya ujung-ujungnya produk mereka nggak bisa diterima oleh masyarakat. Tapi bukan berarti ya produk tersebut nggak bisa diterima oleh masyarakat. Saat ini iya. Jadi mereka itu harus menunggu beberapa tahun atau mungkin beberapa dekade sampai produk tersebut ketika mereka launching lagi baru diterima oleh masyarakat. Karena memang kadang perbedaan waktu itu, perbedaan era itu sangat menentukan banget kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan generasinya itu berbeda. Cuma kan pertanyaannya siapa yang mau menunggu sampai selama itu kan. Makanya jangan heran kebanyakan startup yang produknya itu terlalu inovatif, terlalu keren itu justru nggak bisa bertahan. Karena ya namanya bisnis kan tetap butuh duit untuk bisa beroperasi ya. Jadi entah mereka itu menyesuaikan produk mereka sehingga bisa dilempar ke pasar atau mereka mencari produk lain yang bisa dijual. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa startup baru itu saat ini sulit bersaing dengan startup lama atau pesaing lamanya. Tentunya mau dalam bisnis apapun ya, kompetitor lama itu akan ada. Dan bukan berarti pemain baru itu selalu kalah dengan pemain lama. Dan tentunya agar bisa terus bersaing, bertahan, dan bahkan mengambil alih pasar, diperlukan strategi yang tepat dari sebuah bisnis dalam melakukan eksekusi.
Dan hal ini pun tidak memandang dia itu pemain baru atau pemain lama. Yang penting dari sisi eksekusi, mereka bisa melakukan eksekusi yang tepat dari strateginya. Jadi yang gue jelasin di episode kali ini itu tidak mutlak pemain baru itu kalah, tapi ada beberapa kasus aja yang terjadi. Sehingga buat kita yang pengen bikin bisnis bisa mengambil ini sebagai pelajaran aja untuk kita ke depannya, sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama dengan kasus-kasus tersebut. Ya, semoga bermanfaat lah buat teman-teman semua. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.